Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di acara Lipasa SPSD. Pada kali ini saya akan membawakan judul yaitu keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit serta isinya semata-mata diperuntukkan bagi manusia yang mau berpikir, bagi manusia yang mau mensyukuri atas nikmatnya dan mau beribadah serta mau mengabdi kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan diciptakannya manusia ini, Allah membekali manusia ini dengan 3 perkara, yaitu satu, qalbu ataupun hati. Hati adalah tempat mengendalikan atau menggerakkan suatu perintah kepada pemikiran dan perbuatan. Hati adalah pusat dan sumbernya suatu kebaikan atau suatu kejelekan atas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, fikri, yaitu pikiran atau pemikiran. Hatilah yang memerintahkan kepada pikiran untuk bisa merenungi atau memikirkan tentang suatu kejadian di dunia ini atau tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, akhlak atau perbuatan. Hatilah yang memerintahkan kepada pikiran kita untuk bisa merenungi atas suatu kejadian di alam ini, sehingga pikiran kita memerintahkan kepada seluruh anggota tubuh untuk bisa berbuat atau melakukan apa-apa yang diperintahkan atau apa-apa yang telah ditugaskan oleh hati dan pikiran kita untuk bisa berbuat secara nyata atau realita. Dengan ilmu inilah semua kejadian-kejadian dari berbagai alam seperti alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat, dan alam berbagai makhluk hidup lainnya dapat dibaca, direnungi, dipikirkan, dan dilakukan penelitian untuk dapat mengambil hikmahnya atau manfaatnya bagi seluruh umat manusia. Dengan ilmu inilah manusia dapat memikirkan tentang suatu kejadian-kejadian, dan juga dengan ilmu inilah 4 macam perhiasan dunia ini, yaitu harta, tahta, wanita, kerja nyata dapat dikuasai. Mari kita jelaskan satu persatu. Yaitu yang ke-1, harta. Harta kita tidak bisa mendapatkan harta tanpa mempunyai ilmu pengetahuan tentang harta. Yang kedua, tahta. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan atau meraih suatu jabatan tanpa ilmu pengetahuan tentang jabatan itu. Yang ketiga, wanita. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan cintanya seorang wanita tanpa ilmu pengetahuan tentang bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan perhatian seorang wanita. Yang keempat, kerja nyata. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan suatu bidang pekerjaan, suatu bidang keahlian, suatu bidang profesi tanpa ilmu pengetahuan tentang ilmu ketenaga kerjaan atau ilmu berbagai profesi di bidangnya masing-masing. Demikianlah dari pembicaraan saya ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa. Sekelumit atau sekilas saya membacakan suatu hadis, yaitu al ilmu nurun wal jahlu dor. Ilmu itu cahaya dan bodoh itu berbahaya. Sekian dari kami dari Lipasa SPSD.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.